bisa klik titik 3 kiri atas. Nah, di sini banyak pilihan fitur atau tools untuk teman-teman cobain buat produknya kalian. Nah, untuk studio produk ini udah jelas ya. Di sini bisa kalian masukkan produk kalian, baik itu baju ataupun makanan. Nah, aku coba di sini perabotan. Aku sengaja pilih pakai foto screenshot ya. Aku screenshot dari Shopee. Nah, di sini unggah model. Model ini bisa pakai foto kalian sendiri atau misal kalian ingin pakai model yang lain itu bisa. Saya contohkan pakai model ini wis ya. Jadi pakai model di sini dipakai wajahnya aja teman-teman. Nah, kemudian jelaskan penampilan pakaian. Nah, ini penampilannya. Model memegang panci di dapur. Nah, kalau sini gaya tampilan, tapi kalau teman-teman mau langsung pilih yang smart ini artinya teman-teman memberikan sepenuhnya keputusan kepada AI. Jadi mereka AI ini yang akan ngebantu teman-teman untuk membuat adegannya, untuk posenya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mau pakai custom juga bisa. Adegannya bagaimana, ada di cafe atau di mana. Nah, ini bisa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita pakai yang smart aja, smart ini sudah mode cerdas ya. Jadi AI yang memilihkan untuk kita. Kemudian di sini tingkatkan. Kita tunggu waktunya, biasanya hanya 1 menit seperti itu ya. Nah, sambil menunggu kita lihat yang ini. Untuk yang ini ada studio hotline, ini foto produk dari atas. Jadi semisal foto produk di atas karpet, kalau kayak baju yang dilipat di atas karpet seperti itu. Artinya foto produk di studio foto tapi dia fotonya ngambil dari atas seperti itu ya. Fiturnya sama aja sih sebenarnya. Nah, ini udah muncul ya. Nah, karena di sini saya menggunakan mukena ya. Contohnya pakai mukena. Nah, dan saya kekurangannya sini tidak memberikan deskripsi yang kurang detail sehingga AI-nya juga memberikan hasil yang seperti yang dicontohkan. Tapi semisal kita bilang model memegang panci di dapur dan ganti pakaian dengan menggunakan baju misal atau menggunakan kerudung pasmina itu bisa. Jadi tergantung kita mau seperti apa. Nah, kemudian di sini, nah ini udah jelas ya, karena minta modelnya di dapur, jadi semuanya di dapur. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu yang namanya foto model sendiri. Ya walaupun di sini wajahnya agak berubah ya, tapi nggak berpengaruh. Karena apa? Karena kita kan kita lagi promosi produknya, bukan promosi wajah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bisa untuk semua produk, bukan hanya fashion, untuk pakai sepatu-sepatu atau untuk aksesoris, skincare, makanan, minuman. Nah, itu semuanya bisa teman-teman. Intinya diunggah aja produknya. Kemudian di sini teman-teman, mana yang cocok itu diklik dulu. Semisal teman-teman yang ini kan ya, maaf. Nah, ini diklik dulu. Nah, diklik semisal mau ngunduh yang ini. Nah, itu diklik kemudian klik unduh. Gitu. Nah, ini gambar besarnya. Dan kemudian kalau mau buat video di scrog, tapi
untuk script kontennya, artinya kata-katanya, nah kalian klik di sini. Ini kita klik. Nah ini caption untuk media sosial. Jadi teman-teman udah nggak capek-capek mikir apa ya bawahnya, apa kita ngisi caption apa ya, karena aku nggak jago nulis, misal aku nggak jago bikin copywriting. Nah di sini udah ada teman-teman. Nah ini caption untuk di Instagram atau TikTok di gambar itu. Nah contohnya pagi-pagi gini udah kebayang aroma masakan hangat yang siap nemenin awal hari. Nah ini tinggal dibaca ya. Jadi tinggal kita salin aja kalau semisal cocok di hati seperti itu. Kemudian kita tutup. Nah untuk yang fitur yang ini itu teman-teman kayak script konten untuk video. Jadi misal videonya nanti pengen gerakannya seperti apa, gerak-geriknya si model ini bagaimana, itu udah dijelaskan di video ini. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi gitu loh. Di sini udah dijelaskan detail. Nah seperti ini ya. Judulnya Panci Serbaguna Aqua, namanya Aqua misal. Kalau seandainya nama brandnya, produknya kalian tinggal diganti dengan merek kalian seperti itu. Nah di sini sudah dijelaskan bagaimana shootingnya, bagaimana ininya. Nah ini kalau seandainya misal kalian mau bikin video dari gambar tadi, tinggal kita salin seperti itu aja gitu ya. Kita tutup. Nah kemudian lanjutkan di mana? Lanjutkan di Grok teman-teman. Lanjutkan di Grok. Grok ini caranya nanti biar bisa kita tanpa VPN ya. Nanti tanya di grup aja, saya bocorkan caranya khusus untuk VPN untuk bikin video di Grok. Oh iya, aku belum download ya teman-teman. Nanti seperti itu. Bentar ya, saya download dulu. Oke, ini bentar saya download lagi, takut tidak masuk. Kita lanjutkan ke Grok dulu. Nah, di sini tinggal kita klik yang apa ya, titik, bukan titik sih, tanda apa ini di kiri paling bawah, kemudian unggah file. Nah, klik foto dan video. Nah, ini udah masuk ya. Kita masukkan fotonya. Kemudian kalau udah foto udah masuk, kalian klik yang ini, edit gambar. Oke. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Ketika kalian sudah muncul seperti ini, klik yang video. Gitu ya. Nah, ini otomatis dia akan akan buat gerakan sendiri tanpa kita minta. Tapi kalau semisal kita mau pakai custom yang tadi, nah tinggal kita tulis. Ini kan banyak ya, tinggal kita hapus mana yang mau ini kan kita lihat dulu hasilnya. Nah seperti itu ya. Nah bentar, ini scan 5 karena tadi kita masuk ke scan 1 ya, gerakan aktor. Nah ini kita hapus dulu, kita hapus. Nah scan 1 kan ini ya, jadi misal kita hapus yang paling atas. Nah kita klik gitu ya. Jadi nanti hasilnya menyesuaikan gerakan yang kita minta seperti itu teman-teman. Jadi kita nunggunya nggak lama juga, hanya mungkin 1 menitan, nggak sampai ya. Nah di sini sangat ngebantu untuk para affiliate, baik affiliate TikTok atau affiliate Shopee. Nah coba lihat
hasilnya ini kan minta dia di zoom gitu ya, wanita hijab berdiri hijau min. Nah bentar untuk gerakannya zoom in perlahan, jadi kan perlahan teman-teman, jelas dalam mereknya jelas. Nah nggak ngerubah sama sekali. Nah kalau seandainya kalian mau ngunduh, kalian klik yang ini ya, unduh seperti itu. Tinggal unduh, tinggal cocok yang mana yang mau diunduhkan. Kalau tadi nggak pakai ini, seperti ini jadinya, dia model nama juga untuk merek hilang gitu loh. Udah untuk seperti itu untuk video cropnya. Atau begini ya, saya contohkan misal model berbicara, bisa berbicara teman-teman. Nah kasih tanda petik, panci ini paling awet dan tebal, kalian wajib punya gitu ya misal. Nah ini sebelum ini kasih tanda petik kemudian titik, jadi wajib kasih titik gitu ya, jadi biar kalimatnya itu dia enggak nada bicaranya itu enggak sembarangan. Jadi nanti kalau ada titiknya dia kan kalau titik itu tandanya berhenti, jadi nadanya itu agak pelan seperti itu. Kita tunggu hasilnya. Nah ini hanya hasilnya 6 detik, jadi semisal kalian mau bikin satu video, nah satu video yang mungkin beberapa menit itu, jadi harus bikin dari beberapa gambar itu. Nih, udah pernah udahkah sepanci ini paling awet dan tebal, kalian wajib punya? Udah pernah udahkah sepanci ini paling awet dan tebal, kalian wajib punya? Nah ini karena suara AI, jadi kadang memang ada yang tadi kan ada model berbicara ya, tapi kadang ada kalimat-kalimat yang kurang bagus gitu, jadi nanti dipotong di CapCut gitu ya, jadi diedit lagi di CapCut seperti itu. Kita balik lagi. Nah di sini kalau mau diatur groknya di pengaturan biasanya, bentar, klik paling bawah, klik pengaturan itu, klik perilaku teman-teman. Nah untuk klik perilaku di sini aktifkan pembuatan video otomatis, ini kita centang. Tujuannya jadi ketika kita masukkan video ke foto ke crop itu nggak otomatis langsung bikin video, jadi biar limitnya kita nggak cepat habis seperti itu ya. Nah ini udah, kita masuk ke aplikasi kita lagi. Nah di sini teman-teman bisa ngubah bahasa ya, juga bisa ngubah mode siang atau mode malam, nih mode gelap atau mode terang gitu ya intinya. Kemudian kita klik lagi yang sini. Kemudian saya sudah menjelaskan bahwa ini Studio Photolite, foto dari atas. Kalau ini virtual try on, jadi seperti model yang memakai seperti itu ya. Bisa ngunggah berapa produk di sini, sama aja tinggal dicoba-coba aja sih. Foto lifestyle, jadi foto yang seakan-akan memang benar-benar nyata di sini. Tinggal dimasukkan produk kita dan nanti dilihat hasilnya. Kemudian di sini untuk gabung produk, ini untuk gabungan semua produk ya teman-teman. Jadi ada berapa produk mau digabung jadi satu pakaian misal, nah itu bisa. Kemudian ini Studio Faceless. Nah ini untuk teman-teman yang misal produknya nggak mau tampak wajah, nah pakai faceless ini juga bisa, jadi kelihatan cuman dipegang tangan atau pakai hanger atau juga baju seperti itu ya. Ini dipakai, tinggal dipilih, ini pilihannya mau pakai adegan bagaimana, kalau mau pakai custom itu bagaimana, ini latarnya tinggal diubah, di otak-atik aja teman-teman. Kemudian Studio POV. Nah ini untuk Studio POV ini kayak POV sedang di studio gitu, jadi intinya kalian meletakkan produk ini dan produk kalian sekarang ada di studio gitu. Nah coba aja. Kemudian Studio Cermin. Nah ini kalau mirroring ya, jadi Studio Cermin ini kita fotonya jadi mirror gitu, jadi dua.
kayak di atas di depan cermin seperti itu. Kalau studio pose, nah modelnya ini bakal memberi pose yang seperti apa yang kita inginkan. Nah misal di sini posenya mau dari depan sejajar mata, atau dari sudut atas, atau memang mau di sudut bawah, itu bisa gitu. Atau nanti mau setengah badan atau mau seluruh badan, ini semua bisa ya teman-teman, tinggal kita kasih instruksi bagaimana. Pembuat iklan ini, nah misal kalian mau membuat iklan, tinggal masukkan foto, kita coba membuat iklan yang tadi. Nah kita membuat iklan, kita bikin instruksi atau prompt yang mudah-mudah aja. Panci gimana sih, stainless gitu ya, stainless terbagus dan terlaris ya, di promptnya dipikir aja ya teman-teman. Kemudian buat poster, oke belum, maaf ya ini salah ini saya seharusnya di sini kita letakkan. Oke, kontennya judul iklan panci stainless, keunggulannya tebal dan gak mudah bocor. CTA nya beli sekarang, misal CTA itu suruhan untuk mereka agar mereka mau beli produk kita. Kita tambah di sini. Modelnya memberikan tanda jempol sambil memegang panci. Udah seperti ini misal ya, kita generate, kita tunggu 1 menit, nggak lama teman-teman, nggak kayak kita foto sendiri atau kita bayar model, nah itu mahal, atau kita minta tolong nunggu orang, testimoni dari orang, nah itu kita kan masih minta ya. Nah kalau ini gampang. Nah karena kita di sini tebal dan gak mudah bocor, nah ini untuk sudah ada kata-katanya langsung, jadi nggak perlu kita ngedit. Misal, nah di sini tinggal kita lihat penulisannya mau yang mana. Jadi intinya di sini sudah terlihat ya, intinya kalian mau nulis apa di sini. Jadi biar nggak pakai ngedit lagi, nggak pakai Canva ataupun alat edit yang lain. Jadi udah tulisannya sudah tercantum di sini seperti itu ya teman-teman. Bentar, kalau di sini penulis, nah misal mau dikasih nama apa, kita nulis sendiri juga bisa di situ. Kemudian studio listing, nah ini saya belum lihat juga sih sebenarnya. Ini intinya kita otak-atik aja teman-teman. Nah ini kalau generator hook ini biasanya 3 detik pertama, kata-kata 3 detik pertama di dalam sebuah video, jadi biar orang itu berhenti untuk menonton video kita. Ini produknya kita misal mukena, kita pakai yang mukena, misal mukena. Nah manfaat kontennya kita tulis mukena adem
nyaman dipakai. Ini kita pakai yang emosi, jadi kita ngambil yang emosi gitu, gaya hooknya masalah yang solusi. Nah, udah langsung ke ini ya, mau nada bicara yang mana, santai, kasual, bersahabat, profesional, mau pakai platform yang mana, misal kita TikTok. Udah dicoba aja ya teman-teman. Nah, kita buat. Di sini dijelaskan bahwa hook itu buat kalimat pembuka viral dan kontekstual untuk konten produk Anda. Jadi intinya kita sebelum buat produk, nah di sini sudah ada kalimat hooknya udah jadi. Gerah saat sholat bikin mood beribadah hilang. Mukena polkadot abu-abu ini solusinya adem dan nyaman. Jadi kita nggak perlu bikin ini lagi, hook lagi. Jadi di sini banyak pilihannya ya, tinggal salin kalau seandainya cocok. Kemudian misal kita regenerate ini kita nggak cocok, kita ubah lagi seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bentar. Di sini buat isi, kita klik juga coba. Pokoknya kalau cocok kita iniin. Kita salin ya. Nah, ketika kita isi dari videonya bisa ini. Nah, ini bisa kita salin seperti itu ya, isi atau deskripsinya. Begini kita salin. Atau di sini buat CTA. Oh, sama aja ya ini ya. Pokoknya kalau nggak cocok tinggal diganti gitu ya teman-teman. Ini untuk hook. Nah, untuk voice over ini produknya kita pakai yang coba mau kena lagi. Nah, suaranya kita pakai AI aja ya, kita pakai mau kena. Jadi kita biar nggak mau nulis apa promosinya, tujuan promosi buat narasi AI. Jadi kalau tulis manual itu teksnya udah dari kita yang bikin konteks. Tapi kalau seandainya pakai AI, jadi AI yang akan ngebantu buat generasi. Nah, di sini sudah ada narasinya, jadi kita nggak perlu bikin narasi lagi. Kemudian salin naskah. Nah, di sini kalian tinggal ganti, misal mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mau suara pria atau wanita, kategorinya mau yang umum atau promosi afiliat sosial media, ini bisa. Kemudian gaya bicaranya mau santai, profesional, ceria, kita pakai santai aja. Nah, ini bisa di kecepatannya mau yang slow atau yang cepat, atau nada suaranya mau yang tinggi atau yang panjang. Besar kita besarkan. Nah, kemudian setelah itu karena kita sudah ada ini, kita salin aja, kita generate ke voice over. Bukan voice over, apa ini? Iya, voice over generate. Jadi kita nggak perlu bikin suara kita gitu loh teman-teman, nggak perlu kita rekaman, artinya nggak perlu kita nerangin pakai suara kita. Nah, di sini sudah ada hasilnya, kita dengarkan. Oh, ini belum ya. Hasilnya nggak keluar. Bentar, kita generate lagi.
Ini sepertinya masih proses ya teman-teman. Artinya ininya apa namanya, AI untuk audio belum dimasukkan sama Kak Afifahnya kayaknya. Nanti deh gampang saya, karena ini kan baru launching ya, untuk aplikasi yang ini kan baru tadi ya yang launching gitu loh. Jadi mungkin masih proses. Ini studio perspektif buat galeri produk multi sudut. Jadi nah ini bisa kita nanti, misal kita coba aja, nggak apa-apa, kita coba pakai ini gambar mukena yang lain. Nah dari belakang bagaimana, kita seragamkan galeri, kita unggah yang di depan aja ya, misal hasilnya kurang bagus ya teman-teman. Akhirnya maksudnya ini editan udah ya, jadi editannya berubah seperti itu karena ini studio perspektif. Oke, kemudian ini editan gambar, teman-teman bisa masukin buat edit gambar mungkin di sini. Nah ini digital, sama aja sih sebenarnya teman-teman, tinggal kalian coba. Nah ini untuk prompt. Nah untuk yang terakhir ini untuk prompt, artinya misal ya ada gambar seperti ini, kalian nggak tahu apa promptnya, misal kita foto di depan kaca sambil memegang HP. Nah kita buat prompt. Nah dia akan berpikir ini promptnya seperti apa. Prompt itu deskripsi ya, kira-kira gambar ini bagaimana sih, apa namanya. Nah ini sudah keluar, sebuah bidikan sinematik dimulai dengan fokus pada smartphone di cermin. Nah ini udah dijelaskan. Nah kita salin promptnya, atau di sini kita bisa pakai salin, ini tersalin. Kita bisa buat ide lagi, artinya buat ini lagi ya, prompt lagi kalau kita nggak cocok. Nah lanjutkan ke grok ya teman-teman, lanjutkan ke grok. Untuk apa? Nah kita kan tadi udah nyalin. Nah untuk kita coba adegan ini, kemudian kita klik. Nah grok akan membantu kita membuat gambar, atau ini bisa kalian kok muncul ini, kita pilih aja oke, kita tulis seperti ini. Nah ini bisa kalian copy ke ChatGPT atau ke Gemini bisa. Nah ini hasilnya. Jadi adegannya aja ya, jadi yang tampak itu adegannya aja seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah sampai sini yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup seperti itu.